Sianida merupakan senyawa insektisida dan pestisida, yang baunya mirip seperti buah almond. Senyawa ini memiliki turunan zat berbahaya antara lain, potasium sianida, hidrogen sianida, sodium sianida, dan klorida sianida. Korban yang keracunan sianida akan merasakan gejala antara lain, kesulitan bernapas, kejang, hilang kesadaran hingga jantung berhenti. Berdasarkan penelitian, seseorang akan keracunan jika mengkonsumsi sianida sebanyak 1,5 mg per kilogram berat badan manusia. Dan berikut, korban yang mengalami ganasnya racun sianida. Korban sianida pertama bernama Naba Faiz yang masih berusia 10 tahun. Pada saat bulan puasa, tepatnya tanggal 25 April tahun 2021, ayah Naba Faiz yang bernama Bandiman, merupakan seorang ojek online di Yogyakarta. Saat itu ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nani. Nani yang kemudian mengorder kepada Bandiman secara manual, tanpa aplikasi ojek online, untuk mengantarkan paket ke rumah seseorang bernama Tommy. Nani mengaku tidak mempunyai aplikasi online, sehingga ia mengorder secara manual. Ia memberikan ongkos kepada Bandiman sebesar 30.000 dan Nani berpesan, agar sampai rumah tujuan, pengirim diberi nama, Hamid, warga Pakualaman, Kota Yogyakarta. Bandiman pun menyanggupi permintaan Nani dan mengantarkan paketnya. Setelah sampai di tempat tujuannya, ternyata Tommy tidak ada di tempat karena sedang bertugas di luar kota. Dan paket itu pun diberikan kepada istri Tommy. Namun karena istrinya tidak merasa memesan makanan itu, kemudian ia menghubungi suaminya. Dan suaminya pun tidak mengenal nama Hamid yang disampaikan oleh Bandiman. Kemudian Tommy menyuruhnya untuk memberikan saja paket itu kepada Bandiman. Dan Bandiman pun menerima paket itu dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, paket itu pun dibuka dan ternyata isinya sate. Pas waktunya berbuka puasa, Bandiman dan anak pertamanya mencicipi sate itu satu tusuk. Setelah itu, ibu dan Naba Faiz memakan sate itu beserta dengan bumbunya. Ibu dan Naba Faiz merasakan pahit dan panas setelah memakan sate itu, dan tidak lama mereka muntah-muntah dan terjatuh. Bandiman kemudian membawa mereka ke rumah sakit daerah di Yogyakarta. Bersyukur nyawa istrinya masih terselamatkan dan mendapatkan perawatan intensif. Namun sayang, nyawa bocah 10 tahun Naba Faiz tidak dapat diselamatkan. Setelah diselidiki oleh kepolisian, Naba Faiz mengalami keracunan sianida. Dan sianida itu ditemukan di bumbu sate. Tanpa berlama, polisi pun menahan Nani, yang ternyata, 1 bulan sebelumnya ia memesan sianida itu dari salah satu e-commerce. Motifnya, ia sakit hati lantaran kenalannya Tommy, menikah dengan orang lain, sehingga target utamanya adalah Tommy. Nani pun dijerat hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Kasus sianida yang kedua yaitu Mirna Salihin. Kisah ini bermula ketika 4 orang wanita bernama Hani, Vera, Jessica dan Mirna, akan mengadakan reunian di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta. Namun waktu itu Vera tidak bisa hadir, sehingga yang ikut dalam reunian hanya bertiga saja. Pukul 15.30, Jessica datang pertama kali ke Cafe Olivier dan memesan meja. Kemudian ia dilayani oleh salah satu pelayan di cafe itu bernama April. Setelah itu, Jessica meninggalkan cafe membeli hadiah untuk Hani dan Mirna. Pukul 16.14 Jessica masuk kembali ke kafe itu sambil menjinjing 3 paperback. Dan salah satu resepsionis mengantar Jessica ke meja 54 yang sebelumnya telah dipesan sambil memberikan daftar menu. Dan pelayan itu pergi untuk mengerjakan menu yang dipesan Jessica. Pada menit pukul 16.22 waktu Indonesia Barat, Jessica menutup pemesanan dan melakukan pembayaran di kasir, diantar seorang pelayan bernama Marlon. Kira-kira 1 menit kemudian, Agus Triyono membawa pesanan Jessica berupa es kopi Vietnam. Agus berada di meja nomor 54 itu dari pukul 16.24 hingga pukul 16.26 waktu Indonesia Barat, untuk menyajikan kopi. Kemudian pukul 17.17 Mirna dan Hani datang ke Cafe Olivier dan mereka menyapa Jessica sambil berpelukan. Setelah itu, keduanya duduk di sofa dengan posisi Mirna di tengah Jessica dan Hani di sebelah Mirna. Pukul 17.18 Mirna terlihat mengaduk kopi dan meminumnya. Menit-menit selanjutnya adalah kondisi Mirna memburuk. Mulai dari merasa kepanasan di mulut, hingga bersandar di sofa, karena tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Kemudian pihak kafe menyediakan kursi dorong dan membawa Mirna ke klinik di mall itu. Hani langsung menelpon suami Mirna yang bernama Arif, yang ikut ke mall itu, dan kemudian membawa Mirna ke rumah sakit. Namun nyawa Mirna tidak tertolong. Kasus ini pun kemudian ditangani oleh pihak kepolisian. Semula keluarga tidak mengizinkan untuk melakukan otopsi terhadap Mirna. Namun setelah dilakukan pendekatan oleh pihak kepolisian, akhirnya keluarga pun mengizinkan. Dan setelah diotopsi, dalam tubuh Mirna terdapat racun sianida.
Dan polisi pun memanggil para saksi untuk mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Mirna dengan menabur sianida di kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Setelah 2 bulan berlalu, akhirnya Jessica dijadikan sebagai tersangka atas pembunuhan terhadap Mirna. Dan kemudian dijadikan sebagai terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara. Fakta di persidangan menyebutkan, bahwa Jessica yang berinisiatif untuk membuat grup WhatsApp antara 4 sahabat. Di hari sebelumnya, Jessica juga sempat menanyakan klinik terdekat yang ada di Mall Grand Indonesia. Dan juga Jessica yang menanyakan dan membayar menu yang dipesan oleh kedua sahabatnya. Motif Jessica melakukan itu menurut adik Mirna, adanya kecemburuan terhadap kehidupan sahabatnya Mirna, dan ada kabar bahwa antara Mirna dan Jessica adanya cinta terlarang, yang menyebabkan Jessica cemburu karena Mirna menikah dengan Arif. Korban sianida selanjutnya yaitu seorang aktivis hak asasi manusia bernama Munir Said Talib. Saat itu, Munir tengah naik pesawat Garuda Indonesia GA974 tujuan Jakarta, Belanda. Di dalam pesawat, Munir beberapa kali ke kamar mandi karena merasa tidak enak badan. Munir meninggal dunia setelah lepas landas dari transit di Singapura, tepatnya 2 jam sebelum sampai ke Bandara Amsterdam, Belanda. 2 bulan setelah kematian Munir, kepolisian Belanda mengungkap bahwa Munir tewas akibat diracuni. Hal itu diketahui setelah senyawa arsenik ditemukan di dalam tubuhnya setelah otopsi dilakukan. Senyawa itu diketahui terdapat di dalam air seni, darah dan jantung yang jumlahnya melebihi kandungan normal. Beberapa nama terseret dalam kasus pembunuhan terhadap Munir, salah satunya yaitu Polikarpus Budihari Priyanto, sang pilot maskapai. Di mana pada hari kejadian, seharusnya Polikarpus sedang cuti untuk terbang, namun saat itu justru Polikarpus ikut terbang dalam maskapai bersama dengan Munir. Kabar menyebutkan, bahwa Polikarpus ingin membungkam Munir yang kala itu membawa dokumen penting untuk dipresentasikan di Belanda. Selain itu Munir juga menangani kasus-kasus penting di Indonesia, seperti kasus Marsinah, dan kasus pelanggaran HAM lainnya. Polikarpus dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, namun dalam pembunuhan terhadap Munir tersebut, diyakini, bahwa Polikarpus bukanlah dalang utama dari pembunuhan itu. Diduga, ada orang penting yang terlibat dalam pembunuhan Munir, yang sampai saat ini pelakunya masih belum terungkap. Itulah 3 kasus yang kematiannya akibat keracunan sianida. Jangan lupa komen di bawah ini ya.